Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, saya Siti Wanuro dengan NIM 401131956 dari Prodi PAI Reguler Semester 6, STAI Salahuddin Pasuruan. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang keterampilan menjelaskan pembelajaran untuk memenuhi tugas matkul micro teaching yang diampu oleh Bapak Abu Amr Bustami, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, diberi kebahagiaan, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keterampilan menjelaskan, yang mana ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian keterampilan menjelaskan. Yang kedua, tujuan keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Yang pertama yaitu pengertian keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan terkandung makna menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, hubungan antara teori dengan praktek atau hubungan teori, misalnya antara sebab dan akibat atau dalil dan contoh. Keterampilan menjelaskan ini sebagai penyampaian informasi yang terencana dengan baik sebelumnya dan disajikan dengan serta urutan yang cocok. Melalui penjelasan ini juga siswa dapat memahami hubungan sebab akibat, memahami prosedur, memahami prinsip, serta memahami analogi. Untuk poin selanjutnya yaitu tentang tujuan keterampilan menjelaskan. Menurut Udin Syaifuddin Saud, tujuan dari keterampilan menjelaskan materi yaitu yang pertama membimbing murid untuk memahami materi yang dipelajari. Misalnya, kita sebagai pendidik menggunakan metode mind map, memaksimalkan penggunaan teknologi, menerapkan metode interaktif, atau juga bisa menyiapkan materi dalam format lain seperti bentuk animasi. Tujuan yang kedua yaitu melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah. Misalkan, guru memberikan topik atau isu yang dimunculkan dalam suatu pembelajaran, sehingga peserta didik itu bisa berpikir secara objektif. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memberikan balikan kepada murid mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Untuk tujuan yang nomor 4, membimbing murid untuk menghayati dan mendapatkan proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Dan untuk tujuan yang terakhir yaitu menolong siswa untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip secara objektif dan bernalar. Poin yang nomor 3 tentang komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Menurut Udin Syaifuddin Saud dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Profesi Guru yang menyatakan beberapa komponen keterampilan menjelaskan yang meliputi 1. Komponen merencanakan, 2. Penyajian suatu pesan. Sedangkan komponen perencanaan itu sendiri terdiri dari isi pesan dan penerima pesan. Isi pesan meliputi analisis masalah secara keseluruhan, penemuan jenis hubungan yang ada antara unsur-unsur yang dikaitkan tersebut, dan penggunaan hukum atau generalisasi yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Komponen perencanaan yang nomor 2 yaitu penerima pesan. Merencanakan suatu penjelasan harus mempertimbangkan penerima pesan. Penjelasan yang disampaikan tersebut sangat tergantung pada kesiapan anak yang mendengarkannya. Hal ini berkaitan erat dengan jenis kelamin, usia, kemampuan, latar belakang, serta lingkungan belajar. Untuk komponen keterampilan menjelaskan berikutnya yaitu penyajian suatu pesan. Dalam penyajiannya, suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan hal-hal seperti kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan penggunaan balikan. Poin yang terakhir dari pembahasan kita kali ini yaitu tentang prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Menurut Wardani,
Sebagaimana yang dikutip oleh J.J. Hasibuan menyatakan bahwa prinsip-prinsip menjelaskan perlu dipahami antara lain. Yang pertama yaitu penjelasan dapat diberikan di awal, di tengah, atau di akhir jam pertemuan, tergantung pada keperluan. Yang kedua, penjelasan dapat diselingi tanya jawab. Yang ketiga, penjelasan harus relevan dengan tujuan pelajaran. Yang keempat, penjelasan dapat diberikan bila ada pertanyaan dari siswa atau direncanakan oleh guru. Yang kelima, materi pelajaran harus bermakna bagi siswa. Dan yang terakhir, penjelasan harus sesuai dengan kemampuan siswa. Prinsip keterampilan menjelaskan di atas perlu dikuasai oleh seorang guru agar dalam menjelaskan kepada peserta didik benar-benar bisa membuat peserta didik memahami apa yang sedang dipelajari, karena keberhasilan peserta didik dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam memberikan penjelasan materi pelajaran. Sekian dari pembahasan keterampilan menjelaskan tadi, semoga bermanfaat, dan saya pribadi mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak. Penjahit benang membawa peti, Ibu Wahyuni menjahit kebaya. Saya pamit untuk undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.